Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, di episode ke-16 di season ke-9. Dengan keluarnya video ini, saya sangat berharap bahwa orang Kristen akan memiliki iman yang bagaikan batu karang, memegang azas Tritunggal. Karena memang itulah kesaksian Alkitab secara utuh. Tidak bisa diartikan dengan yang lain. Topik kita sekali ini sangat rumit, dan saya berharap saudara semua dapat mengikutinya dengan perlahan di dalam perenungan yang mendalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti Allah yang ehad? Di negara kita, kata ini ditulis dengan kata esa, artinya sama, yaitu Allah yang tunggal dalam konotasi satu kesatuan yang kompleks, atau satu kesatuan yang bukan absolut. Dan saya lebih menyukai mengartikannya sebagai tunggal yang jamak. Ini dapat kita lihat dari berbagai kitab suci, bahwa Allah pada saat-saat tertentu mengatakan dirinya sebagai kami atau kita. Bila saudara mendalaminya, ucapan itu bukan sekedar sebuah pernyataan pengganti tentang kebesaran atau kemuliaan diri Allah, tetapi justru memperlihatkan kejamakan. Sebenarnya, memang seperti inilah seharusnya Allah, karena kita paham Allah itu adalah pribadi yang tidak terhingga, yang mana Dia begitu besar dalam segala hal. Tidak akan bisa kita mengartikan bahwa Allah itu hanya satu mutlak. Sekalipun Dia sangat sempurna, tetaplah hal itu tidak akan dimungkinkan. Karena Dia akan sangat kesepian, dan Dia tetaplah Allah yang hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, saya sendiri lebih menyukai mengatakan bahwa Allah itu adalah roh kehidupan itu sendiri. Dia adalah roh kasih yang berada di dalam terang yang tidak terhampiri. Catatan untuk kita, terang yang tidak terhampiri ini adalah salah satu kunci untuk memahami keberadaan Allah. Kesucian dirinya tidak memungkinkan manusia dapat hidup secara langsung bersama-sama dengan Allah. Disinilah peranan Yesus Kristus yang menggambarkan keutamaan Kristus sebagai jembatan penggenapan Kolose 1 ayat 16. Marilah kita membacanya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara renungkan ayat itu,
maka saudara akan melihat betapa luar biasanya Yesus Kristus. Dia menciptakan segala yang ada, baik di sorga maupun di bumi. Istilah bumi di sini lebih tepat kita artikan sebagai alam semesta. Di sini, Rasul Paulus menekankan Yesus Kristus itu adalah pribadi Sang Firman yang telah ada sebelum segala sesuatu menjadi ada. Artinya, sebelum Sang Firman berinkarnasi. Saya harap saudara semua berhati-hati untuk memahami ini. Untuk selanjutnya, kita tidak akan memisahkan antara Yesus Kristus dengan Sang Firman, karena keduanya adalah pribadi yang sama. Disinilah kejatuhan Erastus Sabdono, Joshua Tewu, dan banyak pengajar Kristen yang lainnya. Sampai-sampai mereka menarik kesimpulan untuk membackup kemanusiaan Yesus. Mereka berasumsi bahwa Sang Firman itu adalah ciptaan. Kunci awal yang harus dipahami di sini adalah bila pribadi Sang Firman adalah esensi Roh Allah, maka Yesus Kristus adalah Sang Firman di dalam esensi bingkai manusia. Setelah Yesus Kristus dibangkitkan, maka kesalahmengertian atau keraguan banyak manusia yang hidup di zaman Yesus, termasuk para murid Tuhan, semua terhapus. Dari saat itulah mereka menyebut dan mengganti istilah Tuhan menjadi Tuhan dalam arti Allah. Karena mereka adalah saksi mata melihat penggenapan juru selamat yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Bagian ini akan kita bahas di akhir video kita ini. Karena memang harus ada pembuktian bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama dengan Sang Firman. Artinya, kesaksian mata para murid Tuhan dan manusia saat itu tentang kebangkitan Yesus Kristus harus dipersaksikan Alkitab juga. Apa selanjutnya yang Tuhan lakukan dalam karyanya sebagai Sang Firman. Karena hanya Yesus Kristuslah yang harus membuktikan bahwa Dia adalah Sang Firman itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca ayat sebelumnya, yaitu ayat 15, yang sangat sering dipakai kalangan dalam tanda kutip orang-orang bodoh untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan, yaitu di Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Istilah yang sulung atau yang lebih utama di sini sering mereka refer sebagai firstborn, yang mereka artikan sebagai yang paling awal diciptakan. Dari video kita sebelumnya, di episode 15 season ke-9, kita sudah melihat tidak akan ada yang bisa menciptakan Yesus Kristus. Kita bisa memahami ini setelah melihat betapa berkuasanya Dia pada saat melakukan penciptaan. Inilah yang menyebabkan Yesus Kristus disebut sebagai Kurios atau Kyrios
atau yang berkuasa atau Tuan. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan, sepak terjang Yesus Kristus ketika menciptakan segala sesuatu bukan hanya di alam yang bisa dikenali manusia, tetapi juga di sorga. Ini menambah pemahaman kita bahwa di rumah Allah sendiri Dia juga melakukan penciptaan. Sebagai contoh adalah para malaikat. Ini menggambarkan bahwa Dia adalah yang maha kuasa, yang berkuasa di sorga dan di alam semesta ciptaan. Tidak bisa tidak, memang Dialah Tuhan atau Theos atau Allah itu sendiri. Dari mana muncul kesimpulan seperti ini? Sangat sederhana. Apapun yang diciptakan Allah, Yesus Kristus juga mampu menciptakan yang sama. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan Allah juga bisa dilakukan Yesus Kristus. Ini hanya memiliki arti. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Konsekuensinya, Yesus Kristus bukan ciptaan. Sekaligus, Yesus Kristus juga bukan Allah minor. Inilah perlunya kita mendalami posisi Yesus Kristus di dalam semesta Allah. Saudara, jangan lupa, kita masih berbicara di dalam konteks Yesus Kristus sebagai firman Allah. Oleh karena itu, kita harus paham sebesar apa Yesus Kristus yang berupa firman yang menjadi manusia itu. Ini sangat kita perlukan agar kita tidak terjebak pada istilah baru, yaitu kuartet tunggal. Yesus Kristus di satu sisi dan Tritunggal di sisi yang lain. Atau saudara menjadi memiliki pemikiran bahwa manusia Yesus Kristus diangkat menjadi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bila mengikuti definisi Tuhan yang Maha Esa, semua ini dipenuhi dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Segalanya terang benderang dapat saudara ikuti di Alkitab, baik dari mulai dirinya dan ciptaannya. Jadi, keberadaan Yesus Kristus sudah cukup untuk menjawab ketunggalan Allah, sebagaimana yang sering diributkan kalangan non-Kristen dan juga para pemuka agama Kristen yang keblinger. Sayang, Allah orang Kristen tidak berhenti sampai di sini. Sekalipun dari segi perbuatan tidak akan ada Allah lain yang dapat mengikuti perbuatan Yesus Kristus, serta keberadaan dirinya yang serba ajaib itu, tetaplah bagi Allah orang Kristen itu belum cukup. Allah menjelaskan tentang dirinya selengkap mungkin dan panjang lebar, dan kita manusialah yang harus tekun memahaminya sejauh perenungan kita masing-masing. Seperti apa maksud Alkitab? Konsep keterbatasan kita manusia sering kita pakai untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Inilah yang harus kita waspadai dan tetaplah memohon hikmat Allah. Dengan demikian, kita tidak akan keliru mengenali siapa Yesus Kristus sebenarnya. Konsekuensinya,
bila ada manusia yang tidak mau bertekuk lutut di kaki Tuhan, maka anugerah hidup kekal bersama Allah tidak akan dimilikinya. Yang diperolehnya adalah kebinasaan. Semua diakibatkan menganggap remeh dalam mengenali Tuhan. Marilah kita melihat contoh berikut. Saudara-saudara yang terkasih, banyak manusia di muka bumi ini yang mengatakan bahwa Allah hanya satu yang menciptakan langit dan bumi. Ini sangat benar, dan memang harus demikian, bahwa Allah hanya satu, atau Ehad, atau Esa. Memang tidak akan ada kemungkinan bahwa ada Allah yang lain yang mengklaim dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini bisa dipastikan, tidak akan mungkin itu bisa terjadi, karena semua dijelaskan di Kolose 1 ayat 16. Bila demikian, mengapa banyak agama dan banyak Tuhan? Banyak orang mencoba untuk bijak dengan mengatakan Allah itu adalah satu dan sama untuk semua agama. Hanya ritual penyembahan yang berbeda-beda. Benarkah demikian? Sadar tanpa sadar, banyak orang membuat definisi Tuhan menurut cara pandangnya sendiri. Ini membuat manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan imajinasinya sendiri. Ini sungguh sangat menyesatkan. Inilah perlunya manusia mengenali Allah yang benar itu, sehingga tidak terjebak pada kondisi menyembah Allah yang merupakan hasil imajinasi manusia. Inilah alasan mengapa Allah mengenalkan dirinya. Ada hal yang sangat penting untuk kita pahami. Iblis sendiri di zaman modern sekarang mengikuti perkembangan kecerdasan umat manusia. Dia juga merubah modusnya dalam upayanya menyesatkan manusia. Iblis sekarang muncul bukan lagi sekedar tokoh yang mengerikan. Dia justru muncul sebagai tokoh yang banyak berbuat kebaikan dengan tujuan utama mengalihkan mata manusia dari Yesus Kristus sebagai sumber kasih karunia yang penuh dengan kebaikan. Manusia, bahkan orang Kristen sendiri, sampai-sampai memiliki pendapat bahwa sumber perbuatan baik itu tidak hanya berasal dari Yesus Kristus, tanpa perlu menjelaskan dari aspek kekristenan bahwa buah dari mengikuti Kristus adalah kebaikan semata. Memang sungguh cerdik iblis ini. Sekarang dia berusaha mengalihkan fokus manusia dari tokoh yang bernama Yesus Kristus. Tidak mengherankan saat ini mulai marak muncul antikristus kecil sebagai pengantar akan munculnya antikristus yang sesungguhnya. Dan Alkitab sudah mengantisipasi ini dengan mengatakan bahwa perbuatan baik tidak akan menyelamatkan manusia. Hanya satu jalan ke sorga Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa Allah tetap memberikan keselamatan bagi orang-orang zaman dahulu, yaitu di zaman belum ada teknologi serta belum ada penginjilan. Bila merefer ke Alkitab, dikatakan sampai ke zaman Nuh, yaitu generasi ke-10 dari mulai Adam. Orang-orang ini
bisa secara perseorangan ataupun dalam komunitas yang bersama-sama melakukan pemujaan kepada Allah, sekalipun belum dikenalnya. Mereka mencoba mewujudkan Allah dengan cara mereka sendiri dan melakukan penyembahan. Ciri khas mereka ini dapat kita lihat dari segala aspek kehidupan mereka yang berlandaskan pada mengasihi sesama. Mengapa saya berpendapat seperti ini? Karena Allah kita mengatakan dirinya adalah roh kasih juga. Pengenalan mereka terhadap Allah tidak sama seperti kita sekarang ini. Kepada mereka ini, Alkitab bersaksi, kabar Injil akan disampaikan Yesus Kristus secara langsung dalam keadaan Tuhan sebagai roh ketika dia mati selama 3 hari. Saudara bisa membacanya di kitab 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Dan saudara lanjutkan ke 1 Petrus 4 ayat 6. Dari sini kita bisa melihat betapa adilnya Yesus Kristus. Dia tetap mengenalkan dirinya kepada orang-orang mati dalam kondisi roh manusianya yang terpenjara untuk menantikan saat dibangkitkan. Dengan kata lain, roh manusia orang yang baik, yang hidup menurut kehendak Allah, sekalipun dia telah mati dan dipenjara. Dia akan memperoleh kesempatan pekabaran Injil langsung oleh Tuhan. Semua dilakukan Tuhan untuk memberi kekuatan kepada mereka agar tetap bersabar untuk menanti saat-saat kebangkitan. Saudara-saudara yang terkasih, dari penjelasan di atas kita paham bahwa kesempatan pekabaran Injil bagi orang yang telah mati itu hanya berlaku bagi orang-orang yang di sepanjang hidupnya menuruti kehendak Allah. Dengan demikian, pada saat dibangkitkan, dia mengenali siapa yang mengajaknya untuk hidup di sorga Allah, bukan sorga yang lain. Sejak Pentakosta atau turunnya Roh Kudus pertama sekali, pekabaran Injil mulai dilakukan. Manusia yang mendengar hanya memiliki opsi menerima atau menolak. Seperti inilah cara Tuhan mengenalkan dirinya yang memperlihatkan betapa pentingnya bagi manusia untuk mengenali siapa Allahnya yang sebenarnya. Karena dari Allah yang Maha Kasih akan membuahkan anak-anaknya yang dipenuhi kasih juga. Hanya dari Allah yang Maha Kuduslah yang memberikan hidup dalam kekudusan. Tidaklah mungkin Allah sorgawi memberikan kenikmatan duniawi di sorganya. Karena Allah itu Maha Suci. Sekali lagi, inilah pentingnya mengenali Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah dan kenalilah Tuhanmu. Sadarilah, kenikmatan terbesar adalah pertemuan antara yang diciptakan dengan yang menciptanya. Yang mana Pencipta kita itulah pemilik segalanya. Jangan tergiur pada sorga yang isinya adalah pemuasan nafsu duniawi, apalagi pemuasan seksual. Nalar Anda harusnya jalan bila ada Allah yang berperan sebagai germo seperti ini. Jangan mengabaikan uluran tangan Yesus Kristus, karena pilihannya sangat simpel tetapi berakibat fatal, yaitu
hidup kekal di dalam sorga Allah yang dipenuhi kasih karunia Tuhan selamanya, atau binasa di neraka dengan api belerang bersama iblis. Neraka di kekristenan adalah penderitaan yang luar biasa. Jadi, tidak akan Anda temukan kehidupan yang bergelimang seksualitas. Apalagi di sorga Allah, yang mana di sana hanya ada kehidupan yang kudus, di mana kehidupan berjalan di dalam naungan kemuliaan Allah. Jadi, Anda harus cerdas. Dari sisi manapun Anda berimajinasi, tidak akan Anda temukan hidup bergelimang seks. Itulah sorga Allah yang benar. Sorga yang diimingi seksualitas hanyalah godaan iblis untuk mengikutinya. Berhati-hatilah. Sekali lagi, Tuhan bukan germo. Carilah sorga Allah yang dipenuhi dengan kemahamuliaan Allah yang menaungi manusia di dalam kekudusan. Karena itulah, jangan terbius pada kata-kata dan perbuatan yang baik. Itu bukan gambaran Allah yang sesungguhnya. Iblis juga melakukan hal yang sama di zaman modern ini demi mengaburkan pengenalan kita pada Yesus Kristus dan perlahan memberi bimbingan kepada kita bahwa sumber kebaikan itu tidak hanya kita peroleh dari Allah. Di ujungnya, barulah iblis memperkenalkan dirinya bahwa iblislah selama ini yang kita sembah. Semua sudah terlambat. Bagi iblis, dia tidak peduli bahwa manusia menjalankan yang baik atau yang buruk, atau menjalankan perintah di kitab suci atau tidak. Yang penting baginya, manusia dijauhkannya dari Yesus Kristus. Karena iblis tahu Yesus Kristus itulah Allah. Sebuah posisi puncak yang sangat diinginkan iblis, yaitu menjadi seperti Allah. Saudara-saudara yang terkasih, memanglah sangat jelas di kekristenan bahwa perbuatan baik tidak akan menyelamatkan manusia. Itu hanya untuk menyenangkan manusia semata dan memperoleh kemuliaan dari manusia. Tujuan Yesus Kristus dalam karya keselamatan adalah merubah hati melalui pembersihan hati manusia, agar Roh Kudus dapat masuk ke dalam diri manusia dan membantu manusia membersihkan seluruh hati manusia. Karena semua dosa bermuara pada hati. Ini sangat terlihat dari kitab Yakobus 4 ayat 17. Marilah kita membacanya. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah dasar pembersihan hati yang dilakukan Yesus Kristus, yaitu bentuk dosa yang belum muncul di permukaan, masih di dalam alam pikiran kita, atau bisa juga diartikan dosa yang dilakukan seorang perancang kejahatan dengan meminjam tangan orang lain. Allah tahu luar dan dalam diri manusia. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dia hanya menginginkan kita memiliki integritas dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Bila kita semakin paham pada cara kerja Tuhan ini, maka kita akan semakin meresapi bahwa kita akan semakin takut berbuat dosa. Inilah arti takut akan Tuhan. Konsekuensinya, kita akan semakin menuju kesempurnaan kita masing-masing, dan inilah yang dituntut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, secara keseluruhan,
pembahasan kita ini sangat tampak Yesus Kristus adalah segalanya dalam hidup kita. Sebenarnya, seperti yang kita katakan tadi, tidak akan ada manusia yang memiliki kuasa dalam penciptaan seperti Dia. Dia mencipta di sorga dan alam semesta yang luar biasa ini. Dia menghakimi seluruh umat manusia di hari akhir kelak. Sekali lagi saya ulangi, Yesus Kristuslah yang menghakimi seluruh manusia yang pernah ada di dunia ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Keajaiban Tuhan yang lain adalah Dia sudah mengalahkan kematian, Dia menyembuhkan orang sakit, dan sangat banyak lagi lainnya. Yang paling luar biasa, Dia menebus dosa melalui kematiannya. Dia menghidupkan orang mati, dan Dia manusia yang suci, dan memang tidak berdosa sama sekali. Sekali lagi kita ulangi, tidak ada manusia seperti Yesus Kristus, karena memang Dia adalah Allah sendiri. Informasi yang luar biasa inilah yang membuat kita bersama-sama melihat keunikan posisi Yesus Kristus di dalam Tritunggal. Saudara-saudara yang terkasih, dari Kolose 1 ayat 16 dikatakan, segalanya diciptakan Yesus Kristus di dalam Dia dan untuk Dia. Dari kalimat yang luar biasa ini timbul pertanyaan, apakah ada lagi sesuatu di luar Yesus Kristus? Secara pasti harus kita katakan tidak ada. Karena Dia menciptakan segala sesuatu dan semua di dalam Dia. Bagaimana dengan Allah Tritunggal itu? Marilah kita pelajari. Sebagai manusia, Dia sangat ajaib. Tidak ada satu manusia pun yang bisa seperti Dia. Tetapi harus kita akui, semua yang dilakukannya itu belum cukup membuktikan Yesus Kristus adalah Sang Firman, termasuk tidak berdosa. Karena realitanya memang Adam di awal juga tidak berdosa. Membangkitkan orang mati, ternyata bukan hanya Yesus Kristus yang melakukan itu. Manusia bisa berkilah. Yang dilakukan Yesus Kristus dan para rasul Tuhan adalah seizin Allah. Semua yang dilakukan Tuhan memang sangat luar biasa, di luar nalar manusia. Tetapi semua itu hanya memperlihatkan bahwa Dia memang anak Allah. Belum cukup menjadi bukti bahwa Dia adalah Sang Firman itu sendiri. Oleh karena itu, secara prinsipil harus ada yang lebih dari itu semua. Dengan demikian, ketritunggalan yang dikandung Alkitab adalah kebenaran mutlak. Saudara-saudara yang terkasih, Allah orang Kristen dijelaskan di Alkitab sebagai roh yang menguasai kehidupan dan juga sebagai roh kasih. Allah kita tidak terlihat dan berada di dalam terang yang tidak terhampiri. Ini artinya manusia tidak akan bisa hidup di dalam esensi roh Allah karena manusia adalah ciptaan. Jadi, di dalam esensi Allah Tritunggal itu tidak akan kita temukan barang ciptaan. Yang ada di sana hanyalah Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Seperti kesaksian Alkitab, contoh yang paling mirip dengan Allah adalah manusia. Dengan kata lain, manusia segambar dengan Allah.
Manusia terdiri dari 3 komplemen yang harus ada di dalam definisi manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah merupakan bingkai fisik kita. Jiwa merupakan nyawa manusia itu sendiri yang memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk hidup. Sedangkan roh harus kita artikan di sini sebatas roh manusia, bukan Roh Kudus, yaitu roh yang diberikan Tuhan ketika menciptakan manusia. Jadi, memang roh manusia dimiliki oleh setiap manusia yang akan kembali ke Allah ketika manusia itu mati. Sekali lagi, di sini tidak boleh roh manusia kita artikan sebagai Roh Kudus. Roh manusia di Alkitab ditulis dengan huruf kecil. Artinya, memang secara esensi tidak sama dengan roh Allah. Alkitab mengenalkannya sebagai pelita Tuhan. Bila kita melihat diri kita, memang roh manusia inilah yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya. Kita menjadi makhluk yang hidup tidak berdasarkan naluri atau insting semata. Roh manusia inilah identitas Allah atau gambar yang sebenarnya di dalam diri manusia. Inilah hati nurani yang murni yang menghidupkan akal budi, sehingga manusia bisa mengaktualkan suara hatinya menjadi pikiran. Inilah bentuk kesadaran awal manusia sebagai manusia, sebelum sampai pada bentuk akhir dalam wujud ucapan maupun isyarat. Saudara-saudara yang terkasih, tubuh, jiwa, dan roh di dalam manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara natural sampai manusia suatu saat jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ketiga komplemen ini menjadi tidak natural lagi, bahkan bisa atau memungkinkan untuk terpisah. Ini bisa kita lihat dari orang yang depresi atau yang ekstrim adalah gila. Kondisi ini tidak berlaku bagi Allah. Allah selalu berada di dalam kekekalannya. Allah kita adalah roh hidup yang maha kudus. Artinya, di dalam kedirian Allah ini yang ada adalah kehidupan yang maha kudus itu sendiri. Bila manusia dibingkai dengan wujud fisik, maka Allah tidak berbingkai dan tidak terlihat, karena esensinya adalah roh kehidupan. Alkitab bersaksi bahwa Allah berada di dalam terang yang tak terhampiri. Artinya, terang ini bukan esensi Allah, karena esensi Allah sendiri adalah roh yang tidak terlihat. Terang ini bersumber dari konsekuensi keberadaan Allah yang muncul dari kemahamuliaan Allah sebagai roh kehidupan. Terang inilah bisa kita artikan sebagai ketunggalan Allah secara rohani dan tidak berbingkai. Ketika terang ini dibingkai, maka itulah tubuh Yesus Kristus. Jadi, kita tidak perlu heran bila dia mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Inilah arti secara real. Jadi bukan hanya makna dari pengajaran Tuhan. Dengan demikian, ketunggalan Allah orang Kristen sangat jelas, yaitu dari aspek ketunggalan rohani berupa cahaya yang tidak terhampiri, dan ketunggalan jasmani, yaitu tubuh Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam terang yang tidak terhampiri ini,
kita akan memperoleh realita adanya esensi Allah yang sebenarnya. Keberadaan Allah sebagai roh kehidupan yang maha kudus inilah yang dijelaskan panjang lebar di Alkitab. Di dalam kesadaran Sang Bapa sebagai roh kehidupan, dia dipenuhi dengan hikmat di dalam hatinya. Inilah Sang Firman, yaitu suara hati Allah. Inilah yang memperlihatkan sebuah kesaksian di Alkitab, bahwa Sang Bapa dan Sang Anak sudah bersama-sama sejak lahirnya kesadaran di dalam diri Allah bahwa Dia adalah roh kehidupan. Inilah arti firstborn, atau yang sulung dari semua ciptaan, atau keutamaan Kristus. Jadi, tidak dapat diartikan bahwa Yesus Kristus adalah yang pertama-tama diciptakan Allah. Ini sangat fatal penyesatannya. Sang Firman itu adalah hikmat Allah yang muncul dari kesadaran Allah akan dirinya. Sesuai kesaksian Alkitab, dia sejak awal sudah di pangkuan Sang Bapa. Artinya, sejak alam semesta Allah ada. Keberadaan Sang Bapa dan Sang Anak ini diliputi dan dibungkus oleh Roh Kudus di dalam persekutuan yang gilang gemilang yang memancarkan terang yang tak terhampiri itu. Ketiga komplemen inilah yang kita kenal sebagai Allah dalam esensi roh yang tidak terlihat di dalam terang yang gilang gemilang itu. Inilah Tritunggal Allah orang Kristen di dalam persekutuan Sang Bapa dan Sang Anak atau Sang Firman di dalam Roh yang Maha Kudus. Persekutuan tiga pribadi yang hidup inilah yang disebut sebagai Allah orang Kristen. Ketiganya berada di dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mengamini. Inilah roh kehidupan yang tidak terlihat itu. Kita tahu dia ada dari pancaran sinar yang gilang gemilang sebagai buah dari persekutuan tiga pribadi yang kudus. Roh kehidupan inilah yang bisa kita artikan sebagai Sang Bapa. Tiga pribadi yang bersama-sama dalam segala hal karena ketiganya berada di dalam satu tubuh rohaniah. Jadi, memang mirip seperti bentuk kesadaran hidup di dalam satu tubuh manusia. Yang berbeda adalah, sebagaimana yang telah kita jabarkan, manusia masih sebentuk unity yang sempurna sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tubuh, jiwa, dan roh manusia bisa cenderung menjadi independen. Hal ini tidak bisa terjadi pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lepas dari konsep batinia, ada pertanyaan. Bagaimana kita bisa melihat Allah sebagai terang itu? Apakah dari satu arah? Sudah pasti tidak. Allah harus tidak terhingga dalam kebesarannya. Secara logis, di dalam alam semesta manusia, ke arah manapun kita menuju di alam semesta ini, bila sampai pada satu titik, kita bisa menemukan cahaya yang tidak terhampiri itu, maka mungkin itulah ujung alam semesta ciptaan. Atau batas limit kita melihat cahaya kemuliaan Allah. Atau kita menjadi tahu akan keberadaan Allah, sekalipun kita tidak bisa menyeberanginya. Karena ujung alam semesta ciptaan ini adalah ketiadaan. Dan Allah berada di balik itu semua. Ini bisa kita pahami bila kita merenungkan konsep Kolose 1 ayat 16. Semua berada di dalam Yesus
Kristus. Ternyata alam semesta ini hanya debu kecil bagi Allah. Hanya Yesus Kristuslah yang bisa menjadi jembatan itu. Hanya manusia yang dilayakkan Yesus Kristuslah yang akan dibawanya menyeberangi jembatan itu. Jembatan yang menghubungkan alam ciptaan dengan sorga yang disediakan Allah bagi umat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun cara berpikir kita seperti di atas itu masuk di logika, tetaplah tidak bisa mendekatkan Allah pada manusia. Dan Allah memang harus seperti itu. Tidak akan pernah bisa dijangkau manusia. Dia akan tetap penuh misteri. Kejatuhan manusia ke dalam dosalah membuat Allah harus mengenalkan dirinya sebagai pencipta yang berkarya untuk menyelamatkan alam ciptaannya yang menjadi rusak. Dosalah yang membuat kita tidak mampu lagi untuk mengenali Allah. Jadi, memang semua karena kasih Allah terhadap seluruh ciptaannya yang sudah tidak mampu lagi memantulkan cahaya kegemilangan Allah. Identitas Allah yang ada di dalam setiap ciptaannya, roh manusia itu memudar, tertutupi oleh pengaruh dosa. Karena itulah Allah berinisiatif melalui Kejadian 3 ayat 15. Inilah nubuat yang pertama sekali dari seluruh berita bahwa firman Allah itu akan menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak akan mengulangi keluarbiasaan pribadi yang bernama Yesus Kristus ini. Bagi non-Kristen, saran saya, carilah apakah ada manusia seperti Yesus Kristus ini. Satu saja dari keistimewaannya, yaitu tidak berdosa. Bila Anda tidak mampu, pertanyaan saya, mengapa Anda tidak bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus? Padahal bisa jadi, kitab suci Anda mengakui Dia satu-satunya manusia yang tidak mengenal dosa. Sudah saatnya saudara memikirkan ulang konsep keselamatan kekal Anda. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Bagi umat Kristen, satu saran saya untuk Anda semua, agar memperoleh pemahaman yang utuh. Bila Anda ingin memahami kemanusiaan Yesus Kristus, maka pandanglah Dia sebagai Allah. Sebagai contoh, Dia manusia, tetapi bisa berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dia penuh keajaiban, sampai membangkitkan orang mati. Sebaliknya, bila Anda ingin memahami kealahannya, maka arahkan hatimu melihat Dia sebagai manusia. Sebagai contoh, Dia bisa tidur, menangis, bahkan mengalami ketakutan yang sangat hebat di Taman Getsemani. Dengan cara memahami seperti ini, maka Anda akan melihat kebenaran di dalam Tuhan. Jangan pernah memisahkan itu. Saudara-saudara yang terkasih, secara sederhana kita harus mengakui, memang semua alam ciptaan berada di dalam Tuhan. Jadi, jangan pernah memisahkan Tuhan dengan ciptaannya. Apa saja yang kita miliki, sampai isi perut kita, semua berada di dalam Tuhan. Tuhan menjadi apapun suka-suka Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Yang pasti, Dia tetap dalam koridor apa tujuannya ketika memilih menjadi sesuatu, serta Dia tetap di dalam kekudusannya. Jadi, ketika Sang Firman Allah menjadi manusia, bukanlah hal yang aneh. Keanehan itu terjadi hanya dikarenakan keterbatasan pikir manusia. Bila manusia membuka hati dan pikiran saudara mengarah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan membuka misterinya kepada saudara.
Karena memang itulah yang diinginkan Tuhan, yaitu manusia mengenali Dia. Jadi, sekali lagi, bukan hal yang aneh bila Sang Firman berinkarnasi melalui perawan yang hidup benar di mata Allah, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria diminta menamakan Sang Firman itu dengan nama Yesus, yang artinya Juru Selamat. Dia memanggil Maria sebagai ibu, karena memang Bunda Maria lah yang mengandung dia, sehingga disebut sebagai buah tubuh Bunda Maria. Saudara-saudara yang terkasih, Sang Firman itu adalah Allah, pribadi yang merupakan hikmat Allah yang sudah dalam bentuk benih yang lengkap ditempatkan Allah di rahim Bunda Maria. Dengan demikian, kita tidak akan pernah menemukan DNA manusia ciptaan di dalam diri Yesus Kristus, dan tidak heran bahwa Dia tidak memiliki dosa warisan, bahkan tidak bisa berdosa, yang berimplikasi Yesus Kristus tidak bisa mati. Pribadi Yesus Kristus ini menjadi manusia dengan mengosongkan kealahannya, bukan meniadakan. Artinya, Yesus Kristus hanya mengandalkan kesempurnaan kemanusiaannya yang memiliki citra ilahi dengan keberadaan roh manusianya. Karena roh manusialah yang membuat manusia sebagai manusia. Jadi, bukan hanya dikarenakan memiliki postur manusia. Roh manusia ini, hati nurani yang murni ini, atau pelita Tuhan ini selalu suci dan kudus. Dia tidak akan berdosa, dan dia selalu terpisah di dalam hati manusia. Dia akan mampu memantulkan cahaya kemuliaan Allah seredup apapun karena terhimpit dosa dari dalam diri manusia. Mengapa seperti itu? Karena citra Allah atau identitas Allah tidak akan pernah musnah. Dia akan kembali ke Allah bila manusia mati. Dikala Tuhan mengosongkan keilahiannya, maka iman roh manusia Tuhan yang bersekutu dengan Tuhannya, yaitu Sang Firman yang dikasihinya, inilah yang memampukan Yesus Kristus mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, sebagaimana yang dipersaksikan Alkitab. Di samping itu, memang kemanusiaan Yesus Kristus berbeda dengan seluruh manusia di bumi ini. Dia 100% adalah benih kemanusiaannya sorgawi. Yesus Kristus hanya mendapat natur tambahan sebagai manusia melalui roh manusia. Disinilah kita harus menempatkan keilahian Yesus Kristus dan kemanusiaannya yang harus setara. Karena yang di dalam diri Yesus Kristus itu bukanlah pribadi yang main-main, melainkan Sang Firman itu sendiri. Sekalipun Sang Firman itu mengosongkan dirinya, tetapi Dia tetap ada. Dan kita harus ingat, Sang Firman itu tidak pernah sendiri. Dia di dalam komplemen ketritunggalannya dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Inilah yang membuat Yesus Kristus bisa mengemban seluruh tugas dari Bapanya. Bila tidak seperti ini, maka mustahil Yesus Kristus bisa melakukan perintah Sang Bapa sampai akhir zaman sebagaimana yang tertulis di kitab Wahyu. Setelah kematiannya, maka Dia dibangkitkan
Dan harus kita pahami bersama bahwa Yesus Kristuslah yang pertama-tama dibangkitkan dari kematian serta memperoleh tubuh kemuliaan atau tubuh yang kekal. Setelah dia naik ke sorga, maka dia dipermuliakan Sang Bapa. Dia mengenakan kembali segala atribut keilahiannya. Apakah tugas Yesus Kristus sudah selesai? Ternyata belum. Sekali lagi kita ulangi, Yesus Kristus yang berupa benih sorgawi itu bangkit dari kematiannya, dan dia dipermuliakan Sang Bapa. Artinya, dia harus merupakan wujud jasmania Allah sesungguhnya, karena di dalam dirinya berada Sang Firman yang sudah kembali dalam kepenuhan keilahiannya. Dan ini berarti secara final bahwa di dalam tubuh kemuliaan Yesus Kristus, ketritunggalan itu berada. Inilah kesaksian Alkitab yang sesungguhnya, bahwa Yesus Kristus itu adalah wujud kepenuhan jasmania Allah. Dari sini kita menjadi sangat paham, memanglah dialah Sang Firman itu sendiri. Dia tidak akan bisa mengemban itu semua bila Yesus Kristus hanya ciptaan. Berhati-hatilah, wahai para pengajar sesat. Jangan sampai Tuhan mengetuk kepalamu. Selanjutnya, kita akan melihat dari kitab Wahyu yang merupakan bagian akhir dari video kita, yang memperlihatkan bahwa Yesus Kristus tidak dimungkinkan sebagai ciptaan, baik dia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia dan memberi kehidupan kekal di langit baru dan bumi baru, maupun sebagai hakim terakhir yang memberi hukum kematian kekal di lautan api yang bernyala-nyala karena belerang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sorga yang disiapkan Yesus Kristus bagi kita semua setelah dia naik ke sorga Allah, ternyata ditempatkannya di alam semesta jasmania Allah. Seperti kesaksian Alkitab, yang disinari cahaya kemuliaan Allah yang gilang gemilang, yang mana di sana tidak diperlukan benda-benda penerang, karena cahaya kemuliaan Allah lah yang menerangi. Sekali lagi harus kita ingat, cahaya kemuliaan Allah ini bukan esensi Allah. Tetapi disinilah langit baru itu berada, yaitu langit yang dipenuhi cahaya kemuliaan Allah, dan umatnya diberinya bumi baru yang berada di dalam naungan langit baru. Cahaya ini berasal dari persekutuan rohani antara tiga pribadi di alam semesta rohania Allah. Alam semesta rohania Allah ini tidak bisa kita hampiri, dan hanya esensi Allah yang berada di dalamnya. Inilah sorga Allah Tritunggal yang berbeda dengan sorga yang ditempati manusia di langit dan bumi yang baru. Di sini hanya ada tiga pribadi di dalam persekutuan yang sangat gilang gemilang yang tidak bisa kita bayangkan, dan dilingkupi kasih di dalam Roh yang Kudus. Konsekuensi sorga Allah Tritunggal ini adalah, sekali lagi harus saya katakan, inilah sorga esensi Allah yang merupakan roh kehidupan, yang berarti inilah awal segala sesuatu keterdefinisian atau alfa dan omega yang mengawali dan mengakhiri alam manusia. Ingat, hanya alam manusia. Karena di dalam konsep kita tentang Allah, bahwa seharusnya lah Allah itu tidak ada yang bisa mengawali dan tidak ada yang bisa mengakhiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari posisi gilang gemilang langit baru ini, kita paham
bahwa langit dan bumi yang lama sudah dimusnahkan Tuhan. Dunia ciptaan itu tidak ada lagi. Yesus Kristuslah yang membawa umatnya ke alam kekal. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus bukan bagian dari ciptaan. Dari kesaksian Alkitab ternyatalah bahwa Tuhan Yesus Kristus menurunkan Yerusalem baru dari sorga Allah Tritunggal dan menempatkan di sorga yang diperuntukkan bagi manusia, yaitu di langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru inilah rumah bagi umat manusia yang ditempatkan Yesus Kristus di dalam tubuh jasmania Allah dalam bentuk langit baru dan bumi baru. Yerusalem baru yang berasal dari sorga rohania menjadi sorga jasmania bagi manusia. Karena memanglah kita tidak bisa hidup di dalam alam rohania Allah. Sekali lagi, di sana hanya ada 3 pribadi Allah Tritunggal. Tetapi ini juga harus diatasi Yesus Kristus, karena Alkitab bersaksi bahwa kita akan hidup di sorga bersama dengan Allah. Bagaimana itu bisa terjadi dengan esensi yang berbeda antara pencipta dan makhluk ciptaan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menurunkan Yerusalem baru dari sorga Allah. Ini hanya berarti bahwa Dia sama esensinya dengan Allah. Karena Dia juga bisa memasuki alam rohania Allah Tritunggal. Masih beranikah mengatakan Yesus Kristus adalah ciptaan? Sekali lagi, wahai pengajar sesat, bertobatlah. Di dalam alam semesta rohania Allah inilah ketritunggalan itu berada. Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Yesus Kristus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selamanya. Sebuah realita bahwa manusia tetaplah manusia. Konsekuensinya, manusia tidak bisa masuk ke alam rohania Allah. Karena itulah, Yesus Kristus menjembatani alam rohania dengan alam jasmania. Yesus Kristuslah yang berperan sebagai kepenuhan tubuh jasmania Allah. Artinya, segala kemanusiaan Allah Tritunggal berada di dalam wujud manusia Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan rohania Tritunggal berada di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mampu menjalankan itu semua dikarenakan memanglah Dia Allah itu sendiri. Dengan demikian, dimanapun Yesus Kristus berada, kita pun bersamanya. Dan ini berarti kita juga bersama Allah Tritunggal. Memang itulah kesaksian Alkitab. Jangan lagi berani mengatakan Yesus Kristus adalah Allah minor atau ciptaan. Berhentilah dan bertobat. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.